Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji lebih dalam mengenai konsep dasar media pembelajaran. Yang perlu kita pahami secara bersama-sama adalah bahwa media pembelajaran itu adalah hal umum yang digunakan di semua instansi pendidikan meskipun di perguruan tinggi. Jadi bukan hanya di sekolah kan, tetapi ketika itu melibatkan transfer pengetahuan dari sumber pengetahuan kepada receiver atau misalnya murid atau siswa, maka membutuhkan sesuatu yang menjadi pengantar agar apa yang disampaikan itu efektif diterima oleh penerima. Misalnya dalam hal ini adalah siswa atau murid. Berkaitan dengan itu, dikatakan bahwa pembelajaran adalah merupakan sebuah proses interaksi. Namanya interaksi berarti ada minimal tidak lebih dari dua komponen dalam interaksi tersebut. Ketika misalnya kita bicara tentang pembelajaran di kelas, maka memungkinkan yang akan berinteraksi di sana adalah ada siswa dan guru, atau mungkin siswa dengan sumber belajar. Oke, kemudian dalam hal interaksi antara dua atau lebih komponen tersebut, maka membutuhkan perantara agar informasi yang diberikan atau keluar dari sumber pengetahuan sampai kepada penerima pengetahuan secara optimal. Kadang kalau misalnya perantara atau media yang digunakan kurang tepat, misalnya yang ditransfer adalah 10, yang berhasil diterima oleh penerima misalnya hanya 5. Berarti ada yang loss, dari 10 ke 5 ada yang hilang. Yang hilang ini disebabkan oleh kurang efektifnya media yang digunakan sehingga menyebabkan kehilangan pengetahuan. Jadi harapannya adalah ketika proses belajar berlangsung, maka minimal tidak efektivitas penyampaian materi bisa dilakukan secara optimal. Minimal tidak misalnya yang ditransfer 10, maka yang sampai misalnya 9 atau misalnya 10 juga. Jadi menandakan bahwa semua komponen dalam proses belajar itu sudah dilakukan secara optimal oleh guru. Juga siswa telah melakukan tugasnya dengan baik. Berkenaan dengan itu, media pembelajaran ini definisinya masih tumpang tindih. Sekarang, mari kita membedah pernyataan beberapa pakar mengenai media ini. Nah, ketika kita bicara mengenai media pembelajaran, maka di sana ada dua buah kata, yaitu media dan pembelajaran. Kalau misalnya kita ambil secara terminologi bahasa, maka media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya adalah perantara. Sedangkan dalam bahasa Inggris merupakan kata jamak dari medium, yang artinya adalah pengantar atau saluran. Oke. Sementara dalam bahasa Arab dikatakan dengan media itu disebut dengan wasail, yang artinya sarana atau jalan. Jadi dari beberapa terminologi bahasa tadi, maka menemukan sebuah konsep definisi yang sama, bahwa media itu adalah lebih kepada perantara, sarana, atau jalan. Dalam artian sebenarnya tujuan kita adalah bukan untuk memahami media, tapi untuk memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh media. Dalam ajaran agama pun diceritakan bahwa tujuan sebenarnya dalam beragama adalah ada. Akan tetapi untuk mencapai tujuan itu maka dibutuhkan jalan. Sehingga masing-masing pribadi berusaha mencari jalan itu atau mencari tujuan itu dengan jalan atau wasilah yang berbeda-beda. Dari sini kita bisa pahami bahwa konsep media sebenarnya
sudah banyak dipahami, juga sudah banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Tidak terkecuali kita sebagai kaum terdidik. Misalnya Anda semua adalah mahasiswa. Kemudian media itu dikatakan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan. Jadi ada pesan yang harus disalurkan. Dari mana ke mana pesannya? Dari sumber kepada penerima, atau dari pengirim kepada penerimanya. Sehingga dikemukakan pula bahwa media itu adalah setiap orang dalam artian guru bisa bersifat sebagai media, bahan bisa bersifat sebagai media, alat juga bisa bersifat sebagai media, atau peristiwa yang membuat siswa untuk mengetahui secara langsung kegiatan tersebut sehingga diterima, itu bisa menjadi media. Atau keterampilan praktis yang dimiliki oleh siswa, juga sikap yang dimiliki oleh siswa atau guru merupakan media. Bisa jadi kalau misalnya media tersebut atau unsur-unsur tersebut dicipta kondisikan atau disesuaikan dengan konten-konten pengetahuan. Dalam proses komunikasi, media itu diposisikan sebagai channel atau saluran komunikasi. Posisi media dalam proses komunikasi digambarkan seperti bagan ini. Pertama, komunikasi atau konten pengetahuan itu berasal dari sender atau pengirim. Pengirim di sini memiliki sumber. Jadi tidak ada guru yang akan bicara sesuatu kalau misalnya dia tidak tahu tentang itu. Jadi ada sumber pengetahuan. Kenapa pengirim menyampaikan pesan? Pesan itu diambil dari internal knowledge yang dimiliki oleh sumber atau dimiliki oleh pengirim, sehingga pengirim menyampaikan pesan kepada halayak siswa atau murid. Kemudian dalam proses penyampaian pesan itu disampaikan dalam bentuk kode atau simbol-simbol. Maksud penyampaian secara simbol-simbol adalah dapat dipahami bahwa dia dikirimkan dalam bentuk bahasa atau kode peragaan tertentu. Kalau misalnya dia sifatnya adalah pengetahuan murni yang diucapkan, maka dia bisa berupa bahasa dalam bentuk kode. Jadi bahasa ditranskripsikan dalam bentuk kode. Kalau misalnya bentuk keterampilan peragaan, maka gerakan yang dikonversi menjadi kode, sehingga kode-kode tersebut menjadi pesan yang bermakna. Dan kemudian pesan itu diantarkan melalui media. Jadi antara pesan dan media tidak bisa dipisahkan karena pesan disampaikan melalui media. Oke, kemudian media ini mengantarkan kepada penerima, akan tetapi sebelumnya itu didecoding dulu. Decoding artinya adalah menyesuaikan dengan kode atau karakteristik pengalaman yang dimiliki oleh penerima. Kalau penerima belum belajar tentang huruf A, maka apa yang disampaikan oleh guru tentang huruf A itu sulit untuk dipahami, sehingga dia harus decoding dulu. Artinya dia harus menyesuaikan dengan pengalamannya. Kalau misalnya pernah didapatkan, pernah dipelajari materi itu, maka akan mudah diingat. Akan tetapi jika misalnya hal itu baru penjelasan pertama kali dan belum ada pengalaman yang berhasil dilewati tentang itu, maka hal itu akan sulit untuk diterima. Sehingga dibutuhkan media. Bagaimana media mengantarkan apa yang belum diketahui oleh siswa dan dapat diingat dengan mudah. Jadi begitulah proses penyampaian informasi dari guru atau sumber informasi atau pengirim
melalui media ke penerima. Sesuai dengan gambaran diagram itu, dapat dipahami bahwa proses komunikasi dimulai dari saat pengiriman pesan. Pesan dirumuskan dalam bentuk format tertentu yang disebut dengan encoding. Jadi guru punya hak dan wewenang menyampaikan pesannya dalam bentuk apa saja. Kemudian pesan tersebut dikirim kepada penerima dengan menggunakan saluran komunikasi atau disebut dengan media. Lalu penerima pesan menafsirkan isi pesan itu dengan kemampuan yang disebut dengan decoding. Jadi ada encoding, itu adalah proses membangun simbol, mengembangkan simbol. Kemudian ada proses decoding, penyesuaian simbol di internal siswa. Kemudian dapat dipahami juga bahwa media pembelajaran itu merupakan sebuah instruksi. Artinya dia hanya sebagai saluran yang akan berpengaruh kepada proses pembelajaran. Dikatakan bahwa pembelajaran itu adalah peristiwa, rangkaian peristiwa terencana dan berorientasi pada hasil belajar. Jadi pembelajaran itu tidak hanya terjadi tanpa disadari, akan tetapi dia harus direncanakan secara maksimal sehingga hasilnya itu bisa diperoleh, karena pembelajaran itu bertujuan, berorientasi, sehingga akhirnya akan diketahui hasil belajarnya seperti apa, sehingga murid punya progres pengetahuan yang berkemajuan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ruang lingkup media pembelajaran itu meliputi bahan, alat, saluran yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dari ini kita ingin menengok beberapa pendapat pakar mengenai media pembelajaran. Anggaplah misalnya Kustandi dan Sipto mengatakan bahwa media pembelajaran itu alat yang membantu proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran lebih baik. Jadi misalnya gini, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat memperagakan gerakan tayamum, misalnya seperti itu. Untuk dapat mengajarkan materi tentang tayamum, maka guru tidak bisa menjelaskan secara langsung anak-anak seperti ini gerakan tayamum dari tangan ke muka ke siku, misalnya gitu. Ini akan menimbulkan penafsiran atau decoding yang bervariasi pada siswa, karena siswa punya pengalaman yang berbeda-beda tentang pengetahuan tayamum itu. Ada yang pernah melihat, ada yang pernah membaca, ada yang tidak sama sekali. Sehingga ketika menerima pengembangan kode pengetahuan tadi, ketika masuk dalam proses decoding, maka akan berbeda hasilnya antara masing-masing siswa. Sehingga dianggap ketika misalnya akan menimbulkan perbedaan pemahaman, juga memungkinkan lebih banyak siswa yang tidak memahami, maka dibangunlah atau disusunlah kiat-kiat membuat media pembelajaran. Misalnya, materinya tentang tayamum, jadi saya akan tampilkan video orang tayamum. Satu. Yang kedua, materinya tentang tayamum, maka saya akan menggambarkan urutan gerakan tayamum dari awal sampai akhir pada sebuah kertas folio, dan saya akan tunjukkan kepada siswa. Dua, media kedua. Media ketiga, saya tidak punya alat apa-apa,
tidak punya bahan apa-apa untuk menyampaikan materi ini, sehingga saya akan menggunakan peragaan langsung atau praktek dan saya akan tunjukkan kepada siswa. Jadi 3 aktivitas tadi dalam proses belajar menggunakan media agar proses belajar berjalan secara efektif. Hasil belajarnya bisa diukur karena kita tahu menggunakan media tertentu akan menambah efektivitas proses belajar. Kemudian berikutnya itu tadi ya. Jadi dalam satu materi ajar kita bisa memilih media pembelajaran yang berbeda-beda, akan tetapi sasarannya tetap sama agar materi yang kita sampaikan berkaitan dengan topik bahasan kita dapat dipahami dan diserap dengan baik oleh siswa itu sendiri. Kemudian menurut Morira menyatakan bahwa media pembelajaran itu adalah instrumen. Jadi Morira mengatakan bahwa media itu hanyalah instrumen. Apa itu instrumen? Instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan fakta. Artinya, ada sesuatu hal yang sifatnya fakta, tapi tidak bisa dihadirkan dalam kelas. Sehingga dibuatlah miniatur, dibuatlah peragaan atau spesifikasi lebih kecil tentang fakta itu dan ditampilkan, dihadirkan fakta itu dalam ruang kelas. Misalnya, kita akan belajar tentang gerhana matahari. Gerhana matahari tidak mungkin kita hadirkan dalam kelas saat ini. Sehingga dibuatlah peragaan atau alat bantu yang menerangkan bahwa gerhana matahari itu terjadi seperti ini, dan ini. Sehingga meskipun tidak sedang gerhana matahari, akan tetapi suasananya bisa dihadirkan dalam kelas melalui keterwakilan alat bahan yang didesain oleh guru. Dengan demikian sebenarnya kita bisa beranggapan bahwa yang berperan penting dalam suksesnya pembelajaran berbasis media pembelajaran adalah inisiatif dan kreativitas guru dalam menyajikan materi dengan bantuan alat dan bahan tertentu. Kemudian menurut Haryadi dan Widodo menyatakan bahwa pembelajaran itu adalah sarana belajar. Media pembelajaran itu adalah sarana, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Jadi si Haryadi dan Widodo ini menyatakan bahwa media pembelajaran itu ada media yang tradisional yang mungkin sudah dipakai oleh kalangan unit sekolah pada masa tempo dulu, maupun yang baru digunakan sekarang seiring dengan perkembangan zaman dan dunia digital. Kemudian menurut Masyuri, media pembelajaran adalah sesuatu yang menyalurkan materi. Jadi sifatnya dia hanya sebagai penyalur lagi, sebagai channel merangsang pikiran. Jadi media ini fungsinya adalah merangsang pikiran, artinya dihadirkan suasana asli dalam kelas, kemudian siswa bisa berpikir, oh seperti ini ternyata, gitu kan. Jadi misalnya gini, kita akan belajar tentang makhluk hidup, atau misalnya tentang makhluk hidup misalnya ya, kita akan belajar tentang makhluk hidup. Di Papua misalnya tidak pernah ditemukan gajah, dan gajah tidak mungkin kita hadirkan dalam kelas. Maka ada media tertentu, saluran tertentu, alat bahan tertentu yang bisa digunakan untuk menghadirkan duplikasi mini dari gajah itu, baik berupa video, gambar, atau misalnya ilustrasi tertentu yang mendekati kemiripan dengan apa yang seharusnya asli hadir dalam kelas. Kemudian
secara umum disimpulkan bahwa media pembelajaran itulah bentuk benda, alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Dari sini kita sudah punya satu pemahaman bahwa media pembelajaran itu adalah alat, bahan, saluran, perantara, di mana fungsinya adalah mengantarkan pesan dari sumber pesan kepada penerima, dari guru kepada siswa atau murid. Namun demikian, kita perlu mengetahui bahwa penggunaan media pembelajaran itu berkembang berdasarkan kemajuan peradaban manusia. Dulu saat awal-awal tahun abad ke-15, proses belajar itu boleh dibilang lebih dominan pada unsur ceramah, karena media yang digunakan masih sulit untuk dicari. Sehingga orang misalnya jangankan menggunakan media, mengajar saja ketika misalnya tidak ada papan tulis waktu itu, maka digunakanlah benda-benda lain yang memungkinkan ada tersisa jejak-jejak tulisan. Mungkin adik-adik belum pernah ketemu atau mungkin pernah lihat saja di mana papan tulisnya terbuat dari papan benaran, kemudian penanya atau alat tulisnya adalah batu kapur. Kemudian sekarang berkembang jadi spidol. Sebelumnya misalnya itu adalah batu kapur. Kemudian berikutnya papan tulis dulu adalah papan, sekarang sudah whiteboard. Jadi meskipun itu kita anggap sebagai satuan yang seharusnya wajar berada dalam kelas, tapi dalam sifat lain dia bisa berubah menjadi media. Guru misalnya harus menggambarkan sesuatu di papan tulis, maka fungsi papan tulis adalah sebagai media. Guru misalnya harus menuliskan sesuatu. Misalnya, Anda belajar tentang bahasa Arab. Ketika misalnya guru hanya membacakan bahasa Arab tertentu, kalimat-kalimat tertentu, maka Anda tidak bisa mengulang bacaan itu atau menuliskan kembali bacaan itu. Maka guru menuliskan bacaan itu di papan tulis dan Anda tahu ternyata tulisannya seperti itu. Maka dalam keadaan seperti demikian, fungsi papan tulis berubah menjadi media. Nah, jadi media pembelajaran itu tidak sempit, bergantung pada fungsinya, apakah dia bisa menyalurkan informasi atau tidak. Dengan demikian secara general sebenarnya semua apa yang ada dalam kelas itu adalah bagian dari media pembelajaran karena mendukung fungsi dan efektivitas proses belajar. Oke. Sekarang saya ingin menguraikan bagaimana perkembangan media pembelajaran dari masa ke masa. Misalnya, penggunaan kalau menurut Prawira Dilaga dan Siregar mengatakan bahwa sejarah perkembangan penggunaan media pembelajaran itu dibagi menjadi 3 fase utama. Fase pertama adalah penggunaan gambar. Jadi dulu itu menggunakan gambar biasa untuk membantu proses mengajar guru. Kemudian penggunaan media audio suara. Kemudian penggunaan media audiovisual. Jadi sekarang itu menggunakan audiovisual. Nah, sebelumnya itu tidak pakai audio, tidak pakai visual, hanya gambar saja. Oke, jadi perkembangannya adalah ketika abad 16, tahun 1600-an, itu yang ada, itu sudah ada surat kabar. Percetakan surat kabar.
Sebelum itu orang belajar itu nggak ada istilah misalnya menggambar, ada pembagian media gambar, ada atau apa semacamnya, itu tidak ada. Mungkin mereka pun menulis di atas dedaunan, kemudian di atas mushaf-mushaf yang disusun. Kemudian pada masa Renaissance itu di mana mesin sudah mulai diproduksi, maka mulailah berkembang mesin-mesin percetakan sehingga tercetaklah surat kabar. Pada abad ke-18, 1800-an, mulailah berkembang mesin-mesin fotografi, adalah telepon, adalah foto. Jadi mulai di sini ketika ada foto, berarti sudah bisa menghadirkan gambar asli di kalangan pelajar. Abad ke-19, orang sudah mulai menggunakan film, radio, dan alat perekam, sehingga semakin efektif proses penggunaan media tersebut untuk dihadirkan dalam kelas. Orang bisa merekam pernyataan seseorang dan dengarkan kepada murid. Orang bisa mengambil video, mendengarkan radio, kemudian disampaikan kepada orang. Kemudian pada pertengahan abad 19, itu perkembangan televisi sudah mulai ada satelit, surat kabar digital juga sudah ada, sehingga konten-konten dalam televisi, dalam surat kabar itu bisa diadopsi untuk digunakan dalam proses belajar. Pada akhir abad 19 sudah mulai ada internet, ada video, ada DVD, ada TV satelit, semakin mudah orang belajar. Pada tahun 2000 mulai berkembang internet, sehingga semuanya apa yang ada di belahan bumi bisa diakses untuk menghadirkan benda atau bahan-bahan tertentu yang sulit dihadirkan dalam kelas, bisa dengan mudah dapat diperoleh. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penggunaan media pembelajaran dipengaruhi oleh perkembangan mesin percetakan, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi fotografi, teknologi sinematografi, ada juga gramofon, juga dipengaruhi oleh perkembangan digital. Sementara perkembangan penggunaan media audio pembelajaran dipengaruhi oleh perkembangan teknologi radio dan audio. Dalam hal perkembangan multimedia dipengaruhi oleh teknologi televisi, surat kabar digital, maupun komputer dan internet. Jadi kalau menurut Smaldino, format dasar media pembelajaran itu dibagi menjadi 6 bagian. Ada media yang sifatnya teks, ada yang visual, ada yang audio, video, rekayasa, atau misalnya komponen-komponen lain. Sementara itu, kalau Muhammad Tiyaumi mengungkapkan bahwa media pembelajaran itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu media realita yang sifat nyata dan media multimedia. Ini ketika dihubungkan dengan konsep masa sekarang, yang realita itu menghadirkan kasus fakta dalam kelas, sedangkan yang bersifat multimedia itu adalah menghadirkan sketsa visual dalam kelas, sehingga seakan ia menyerupai aslinya. Jadi benda nyata dimasukkan sebagai media karena misalnya dia bisa berupa tumbuhan, hewan, atau benda-benda lain yang sering didapatkan. Adapun multimedia dimasukkan karena dia punya makna yang lebih luas dibanding video. Multimedia terdiri dari multimedia linear seperti ada bisa berupa video, bisa berupa multimedia interaktif seperti animasi, bisa berupa web, atau mungkin dunia virtual lainnya. Jadi dapat dipahami bahwa
jenis-jenis media pembelajaran itu banyak. Ada benda nyata, ada multimedia, ada yang bersifat audio, visual, ada yang teks, ada yang manusia hadir nyata, ada yang model. Jadi banyak jenisnya. Jadi dengan demikian benda nyata yang dimaksud adalah benda nyata yang dapat diamati langsung seperti manusia, tumbuhan, hewan, atau misalnya objek lain yang bisa dihadirkan dalam kelas. Manusia yaitu orang yang diminta untuk menyampaikan atau mendemonstrasikan sesuatu sehingga dapat dipahami. Model yaitu benda tiruan yang bersifat 3 dimensi atau sejenisnya yang mirip dengan benda aslinya. Sedangkan teks itu adalah rangkaian huruf dan angka seperti buku teks, atau misalnya dia buku teks konversi lintas bahasa, misalnya bahasa Arab. Ketika dibacakan Anda tidak tahu tulisannya, maka ditampilkan dalam bentuk teks sehingga Anda tahu. Berikutnya ada visual, yaitu bahan grafis yang tampil ya, menyampaikan informasi lewat indera penglihatan. Audio itu suara, bisa dalam bentuk rekaman audio misalnya atau MP3. Kemudian ada multimedia, yaitu media pembelajaran yang dihasilkan dari olahan teknologi komputer, misalnya video, animasi, sketsa, dan lain semacamnya. Dengan demikian, media pembelajaran juga dapat dikelompokkan berdasarkan perkembangan teknologi yang dihasilkan. Jadi nanti misalnya ada media hasil teknologi cetak, ada media hasil audio visual, ada juga media hasil teknologi komputer, juga ada media hasil gabungan dari seluruhnya. Jadi itulah konsep media yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, meliputi konsep dasar dan sejarah perkembangannya. Nanti berikutnya kita akan bahas lebih intens mengenai penggunaan media pembelajaran di dalam kelas, kemudian fungsi-fungsinya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.